Hehe, kamu adalah Jiuji. Apa kamu tidak tahu tentang tahun monyet? Saat itu, aku mungkin sudah menjadi Jiuji, dan aku bahkan tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Lu Chen tersenyum. Kalau begitu coba lihat, aku sudah mencapai Jiuji. Kamu di alam apa? Anyu terus menatap Lu Chen, dan melanjutkan, biar ku beritahu, aku menerobos alam dengan sangat cepat. Selama aku mengambil keputusan, tidak sulit untuk menerobos ke 9 ekstrim dalam waktu singkat. Petik 2. Oke, tidak peduli siapa kamu, aku bisa bertarung saat kamu datang. Lu Chen memandang Anyu, dan berkata dengan serius, ingatlah untuk membawa aliran energi spiritual, jika besar, itu harus cukup menarik, jika tidak, tidak akan ada hadiah, dan saya terlalu malas untuk bertarung denganmu. Itu kesepakatan. Anyu menyingkirkan pedang hitam itu, berbalik dan pergi. Lu Chen, izinkan aku memberitahumu, sepupuku adalah arogansi klan iblis, dengan sumber daya keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dia akan segera menerobos 9 kutub dan mendatangimu. Kamu sudah mati. Antong tertawa terbahak-bahak, lalu melihat Sangguan Jin, senyumnya tiba-tiba berhenti, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Jian Xiu, tunggu, lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Kamu tidak punya kekuatan tapi itu saja, aku tidak tertarik padamu lagi. Sangguan Jin berkata dengan tenang, lain kali kita bertemu, ilmu pedangku pasti akan meningkat, dan kamu tidak lagi menjadi lawanku. Kentut, jika kamu naik level lagi, bukankah aku akan naik? Antong berkata dengan marah, aku kalah hari ini, aku hanya meremehkan musuh, lain kali aku harus membunuhmu. Kamu sebaiknya melawan Fat Dragon, kekuatan bertarung Fat Dragon sedikit lebih rendah dariku. Sangguan Jin memandang Fei Long, yang menjadi pucat. Kuda lumpur, kamu suka berkelahi atau tidak, apa yang kamu ingin aku lakukan? Fei Long sangat kesal, kamu perlu berolahraga, Sangguan ingin mengatakannya. Forge adikmu, aku cukup kuat dan tinggi, aku tidak perlu berolahraga lagi. Fei Long berkata dengan marah, naga gemuk, kamu harus berolahraga, atau aku akan merusak potmu. Ketika Lu Chen membuka mulutnya, Fei Long berhenti. Antong, lain kali kita bertemu, aku akan melawanmu, kamu harus menunjukkan belas kasihan. Fei Long memandang Antong, dan berbicara dengan hati-hati, kurang percaya diri dan percaya diri. Meski kedua pot tersebut merupakan artefak kuasi suci yang menyapu segalanya, namun ranah Antong tinggi. Dia tidak memiliki keberanian dan nyali seperti Sangguan Jin untuk mengambil inisiatif menantang orang-orang kuat yang berada 2 ekstrim lebih tinggi. Dia menerima tantangan itu secara pasif, jadi senang dibujuk oleh sekelompok orang. Aku tidak akan bertarung denganmu, aku akan bertarung dengan tukang reparasi pedang. Antong memandang Fei Long, tertegun sejenak, lalu berkata begitu. Sejujurnya, dia memiliki bayangan pada Fei Long, dan dia sedikit takut Fei Long adalah seorang gangster. Apalagi dia lebih takut dengan senjata Fei Long. Kedua pot itu sekilas bukan level harta karun, levelnya lebih tinggi, dan tidak mudah untuk dilawan sama sekali. Lebih penting lagi, pendekatan Fei Long benar-benar berbeda dari pendekatan Sangguan Jin. Sangguan Jin agresif, dan dia bisa menang atau kalah dengan satu pedang. Tapi Fei Long bersifat defensif, dan memiliki keterampilan tempur pertahanan tingkat tinggi. Dia benar-benar tidak suka berurusan dengan orang-orang seperti ini. Jangan meremehkanku. Faktanya, saat aku bertarung dengan serius, aku lebih kuat dari seorang tukang reparasi pedang. Ditolak oleh Antong, Fei Long merasa harga dirinya sangat terpengaruh, jadi dia dengan baik hati membujuknya. Kamu tidak perlu bicara lebih banyak, aku bisa melawan siapapun kecuali kamu. Antong berteriak tidak sabar, tapi dia tidak menyangka, sehingga membuat orang lain kesal. Namaku Quan Sheng, apakah kamu berani melawanku? Quan Sheng berdiri sambil memegang tombak ular. Oke, aku akan memukulmu lain kali. Antong bahkan tidak memikirkannya, dan setuju tanpa ragu. Dalam perjalanan pulang, semakin Antong memikirkannya, semakin banyak yang tidak beres. Niat awalnya adalah untuk mengalahkan Lu Chen. Dia sudah sangat enggan untuk beralih ke Sangguan Jin nanti, dan Sangguan Jin jauh lebih buruk daripada Lu Chen. Nah, ketika Sangguan Jin resmi menjadi lawan yang mumpuni, lawannya berubah lagi, dan bocah gendut itu muncul. Pada awalnya, dia bertarung 1 lawan 3, jadi dia tahu bahwa kekuatan serangan Fei Long lebih rendah daripada kekuatan Sangguan Jin. Hanya saja Fei Long memiliki pertahanan yang tinggi,
lebih sulit dihadapi, dan memiliki psikologi yang menyimpang. Dia benar-benar tidak ingin berduel dengan Fei Long. Pada akhirnya, dalam sekejap kegembiraan, dia benar-benar menyetujui pertempuran yang menentukan dengan Quan Sheng, pisau yang luar biasa. Siapa Quan Sheng? Menurut tingkat kekuatan tempurnya, Lu Chen pergi ke Sangguan Jin, lalu ke Fei Long, dan terakhir ke Quan Sheng. Dengan kata lain, Quan Sheng adalah bawahan dari bawahan Lu Chen. Kejahatan yang luar biasa. Dia adalah monster jenius seni bela diri yang agung, berada di peringkat 4 besar pembangkit tenaga listrik, tapi dia harus bertarung dengan bawahan terburuknya dan kehilangan semua nilainya. Masa kejayaan itu masih menjadi tiang kedua Tiangang, bahkan belum puncaknya, ia sungguh malu terlempar ke dunia lain. Dalam depresi berat, Antong memandang ke arah Anyu, hanya untuk melihat bahwa Anyu diam dan wajahnya jelek, jadi dia membujuk, "Sepupu, jangan marah. Lain kali kamu pasti akan membunuh Lu Chen itu, dan membiarkannya keluar bau mulut." Lu Chen memiliki visi, dan dia adalah bakat seni bela diri umat manusia, jadi dia tidak boleh tinggal. Kata seorang Yu, "Sepupu, kapan kamu bisa menembus Jiuji?" Seorang Tong bertanya, "Saya akan kembali dan mencari sumber daya untuk digunakan, lalu mundur. Diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan." Berkata dengan sedih, "Bagus. Kalau begitu kita akan kembali mencari tempat untuk membunuh mereka semua." Antong sangat gembira, jika sepupunya mau mundur, peristiwa besar itu pasti akan terwujud. Sepupunya sangat berbakat, dia adalah seorang jenius seni bela diri dari Yaozu, dan kecepatan terobosannya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Namun sepupunya memiliki kekurangan, yaitu dia tidak suka berlatih di ruang tertutup, jika tidak, dia akan menjadi 9 kutub surga. Anyu berhenti berbicara dengan Antong, dan terbang dalam perjalanannya, menatap ke depan dengan mata iblisnya, dan bergumam pelan. 3 bulan kemudian, saya akan menjadi 9 kutub. Saya tidak tahu apakah Lu Chen telah menerobos alam Tiangang. Dia adalah arogansi umat manusia, dan dia akan menerobos alam dengan sangat cepat. Saya kira dia juga seharusnya sudah berada di 3 kutub saat itu. Dengan 3 kutub, dia bisa mengalahkannya. Apakah aku Jiuji? Tidak mungkin. Sebenarnya, di Qiji, aku sudah 60% yakin akan membunuhnya, tapi aku ingin 100% yakin. Petik 2. Setelah 7 kutub, 1 kutub lebih abnormal dari yang berikutnya Tiang, dan di 9 kutub, kekuatan dasar mencapai puncaknya, 256 miliar kati. Petik 2. Pada saat itu, saya bisa menamparnya dengan ringan dan membunuhnya. Seorang manusia jenius belum tumbuh, dan telah jatuh. Petik 2. Jika dia adalah arogansi klan monster kita, itu bagus sekali, mungkin aku bisa cocok dengannya. Anyu menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat kasihan pada Lu Chen, dan juga pada dirinya sendiri. Saat ini, di dalam Fang Cheng, ratusan ribu murid Xuantian sangat gembira. Ada tepuk tangan, dan sorakan terus-menerus, dan semua sikap adalah milik keduanya. Di antara mereka, tentu saja, Lu Chen mengambil posisi teratas. Bertarung melawan pembangkit tenaga listrik 6 ekstrim Tiangang dari klan monster, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga mengejutkan dunia, dan dia adalah yang terkuat dalam sejarah sekte cabang. Meskipun alam Lu Chen tidak sedap dipandang, itu tidak menghalangi murid Xuantian yang tak terhitung jumlahnya untuk memuja Lu Chen. Sangguan Jin juga memiliki banyak kecemerlangan. Dia memiliki rekor hebat dalam bertarung melawan 4 kutub kuat dari klan iblis Tiangang. Kekuatan tempurnya setara dengan 4 kutub, yang di luar imajinasi. Di bawah Lu Chen, tidak ada seorang pun yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, Sangguan Jin pun mendapat banyak pengagum. Fei Long mengikuti di belakang dengan acak-acakan, melihat Lu Chen dan Sangguan Jin pamer, dia merasa sangat masam. Dia tidak cemburu pada Lu Chen, tapi sangat cemburu pada Sangguan Jin. Mengapa? Hanya kulitnya yang renyah, tapi juga memenuhi syarat untuk menjadi populer. Orang zaman sekarang, aneh banget. Jika bukan karena Lao Su yang mengawalmu, tubuhmu akan menjadi sampah, dan kamu akan pergi ke langit terlebih dahulu. Hei, kalau aku tahu Antong itu sia-sia, aku bisa membuat Sangguan Jin bertarung. Apa-apaan ini? Aku keluar dan bertarung sendiri. Aku punya senjata kuasi sakral di tanganku. Siapa lawanku? Saya bisa membuatkan Antong Lianxiang. Semuanya sudah diketik, bukan? Tidak? Jangan biarkan Quan Sheng keluar lain kali. Aku akan keluar saja. Fei Long mengomel,
berbicara pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan langsung mengangkat panci ganda itu tinggi-tinggi. Kuali yang terbuat dari besi peri bersinar terang di udara, menyilaukan. Tapi Anda tidak bisa menarik perhatian semua orang. Perhatian semua orang tertuju pada Lu Chen atau Sangguan Jin, dan mereka tidak memperhatikan kuali Fei Long. Setelah sebatang dupa, Fei Long akhirnya menyerah, meletakkan kuali, dan merasa sedih. Sekarang teman-teman, apa yang terjadi? Kuasi Halous, tidak bisakah kamu melihatnya? Semua orang udik, semuanya bodoh. Zuo Qing sangat gembira, dan langsung mengumumkan bahwa Lu Chen akan diberi hadiah 100 juta poin, dan Sangguan ingin memberi hadiah 1,5 juta. Segera, semua orang terkejut. Dengan begitu banyak poin, Lu Chen dan Sangguan tidak akan bisa menghabiskan semuanya seumur hidup. Dan dengan begitu banyak poin, tidak banyak sumber daya yang bisa ditandingi. Penguasa Zuo, apakah kamu bercanda? Zuo Qing tidak terlalu peduli, dan secara pribadi mengirim Lu Chen dan yang lainnya keluar dari Fangcheng. Kembali ke sekte cabang, Zuo Qing mengatur ulang kediaman Lu Chen, dan mengatur Lu Chen dan yang lainnya di gunung dengan aura paling banyak. Tidak peduli apa kebutuhan Lu Chen, Zuo Qing akan memuaskan mereka semua. Jika dia bisa melakukannya, dia akan mencoba mencari cara untuk melakukannya jika dia tidak bisa. Zuo Qing telah memastikan bahwa Lu Chen adalah murid leluhur yang sebenarnya, jadi jika Anda tidak terburu-buru berinvestasi, kapan Anda akan menunggu? Senioritas leluhur di Sekte Xuantian Dao sangat tinggi, dan senioritas murid magang leluhur juga sangat tinggi. Meskipun sekte ini menganggap enteng senioritas, hal itu tidak menghalangi Lu Chen untuk menjadi leluhur muda di masa depan. Di masa depan, jika Lu Chen Fei dan Huang Tengda didukung sesuka hati, Zuo Qing akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sangat disayangkan Zuo Qing terlambat menyadarinya, dan sudah terlambat untuk mendukungnya, karena Lu Chen tidak akan tinggal di sekte cabang terlalu lama. Dalam beberapa hari, Xuantian Daozong mengirimkan pos perekrutan ke seluruh wilayah Desolate Timur, ingin merekrut murid baru. 108 sekte cabang di bawah Xuantian Daozong semuanya telah menerima tugas tersebut, dan semua murid sekte cabang yang memenuhi persyaratan harus diklasifikasikan sebagai Xuantian Daozong. Namun, penerimaan murid kali ini berbeda dengan masa lalu, ambang batasnya sangat tinggi. Prajurit muda harus dibutuhkan, dan wilayahnya tidak boleh lebih rendah dari tiang kedua Tiangang. Ini bukan pengakuan seniman bela diri biasa, tapi pengakuan jenius seni bela diri muda. Sekte cabang pertama, saat ini hanya Quan Sheng yang memenuhi syarat, Sangguan Jin dan Fei Long bukan murid sekte cabang ini, jadi mereka tidak termasuk dalam kuota. Di sekte cabang, ada banyak murid sejati dari tiang pertama Tiangang, dan banyak dari mereka berada di puncak tiang pertama. Jika mereka tidak bisa menembus tiang kedua sebelum diterima, mereka semua akan mandi dan tidur. Zuo Qing sangat cemas, jika saja Quan Sheng pergi ke sekte Xuantian Dao, cabang pertama akan sangat memalukan. Selama periode waktu ini, sekte cabang lain telah membudidayakan banyak murid tingkat kedua, dan pasti tidak hanya ada satu murid yang telah mencapai garis kelulusan, dan beberapa cabang bahkan memiliki lusinan murid tingkat kedua Tiangang. Lebih penting lagi, semakin banyak murid yang dikirim, semakin banyak sumber daya yang akan disubsidi oleh Xuantian Daozong. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang disubsidi oleh Xuantian Daozong sangat besar, dan juga sangat besar untuk pengembangan seluruh cabang. Semua sekte cabang sangat aktif, dan mereka mempercepat pelatihan lebih banyak murid tiang kedua Tiangang, hanya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Zuo Qing juga ingin mengambilnya, tetapi fondasi sekte tersebut lemah, dan dia tidak memiliki banyak sumber daya untuk melatih murid tingkat pertama dengan cepat, jadi bisakah dia tidak terburu-buru? Jika memungkinkan, dia ingin melatih semua murid tingkat pertama untuk menjadi murid tingkat kedua, dan mengirim mereka semua ke Xuantian Daozong. Sedangkan untuk menjaga Gua Iblis, bukankah cukup kuat? Tidak perlu memikirkannya, Xuantian Daozong secara alami akan mengatur beberapa orang yang lebih tua dan kuat untuk datang untuk menjaga keseimbangan kekuatan tempur Gua Setan kecil. Mengetahui penderitaan sekte cabang, Lu Chen berdiri tanpa ragu-ragu, memurnikan sejumlah besar pil Tiangang 5 pola, dan membagikannya kepada semua murid Tiangang Yiji. Pil Tiangang dari sekte cabang hanya satu baris, tetapi sekarang dengan pil Tiangang 5 baris yang kuat, banyak murid di baris teratas telah menerobos. Yang pertama menerobos adalah Majia dan Niu Ding. Mereka bercampur dengan Lu Chen, bertarung berdampingan dengan Lu Chen,
dan hidup bersama Lu Chen melalui hidup dan mati. Pilwen Tiangang, bisakah kamu menerobos dengan cepat? Melihat momentumnya berjalan dengan baik, Lu Chen menukar poinnya dengan sejumlah besar bahan obat, menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyempurnakan pil Tiangang 5 pola, dan sepenuhnya mendukung sekte tersebut. Sebulan kemudian, banyak murid biasa dari tiang pertama Tiangang menerobos, dan bahkan beberapa murid setengah langkah Tiangang yang sangat berbakat juga menerobos ke tiang kedua Tiangang secara berturut-turut. Sejauh ini, ada ratusan murid tiang kedua Tiangang, yang menduduki peringkat tertinggi di antara semua sekte. Melihat hasil seperti itu, Zhuo Qing dan eksekutif senior lainnya tidak bisa menahan senyum lebar-lebar. Mereka sangat senang, dan mereka semua sangat berterima kasih kepada Lu Chen. Jika bukan karena tindakan Lu Chen, sekte cabang mungkin akan malu dan diusir pulang kali ini, bagaimana bisa berkembang di mana-mana. Basis kultivasi setiap orang meningkat, bahkan Sangguan Jin, Fei Long dan Kuan Seng, dengan dukungan Pil Jiwen. Tiangang, berturut-turut berhasil menembus 3 kutub Tiangang. Hanya Lu Chen yang tidak melakukan gerakan apapun, dan dia masih berada di setengah langkah alam Tiangang yang menyedihkan. Untuk membantu sekte cabang berkembang secara keseluruhan, Lu Chen membayar harga yang mahal, dan harga ini adalah stagnasi dunia. Ada begitu banyak murid tingkat pertama di sekte cabang, dan bahkan murid Tiangang setengah langkah membutuhkan pil Tiangang 5 pola, dan permintaannya sangat besar. Lu Chen menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk alkimia, dan hanya memiliki sedikit waktu untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa meningkatkan wilayahnya? Di Chaos Orb, tidak banyak urat energi spiritual lama yang tersisa, tetapi setelah mendapatkan urat energi spiritual besar baru Antong, ada 2 urat energi spiritual, 1 besar dan 1 kecil. Dan inti Vena menggabungkan Vena energi spiritual lama dan baru, dan Vena energi spiritual sudah sangat mencukupi kembali. Lu Chen dapat membiarkan kedua urat naga itu masuk dan mengekstraknya sendiri ketika dia punya waktu untuk berlatih. Jika Lu Chen melakukan ini dalam waktu normal, tidak akan ada masalah. Tapi tidak sekarang, jika Lu Chen ingin menyempurnakan alkimia secara maksimal, dia perlu berkonsentrasi dan tidak terganggu, sehingga dia dapat dengan cepat menyempurnakan alkimia, dan membuat lebih banyak alkimia untuk memasok murid-murid sekte cabang, jadi dia tidak bisa masukkan 2 urat naga ke dalam Chaos Orb. Pembuluh darah naga menyerap energi spiritual di mutiara kekacauan dan berlatih secara otomatis, yang sedikit banyak akan mengalihkan perhatian Lu Chen dan mempengaruhi kecepatan alkimia. Anda tidak dapat memiliki keduanya, Lu Chen ingin membantu sekte tersebut sebelum pergi, jadi dia harus melepaskan kultivasinya sendiri untuk saat ini. Jika tidak, Lu Chen pasti sudah menerobos alam Tiangang, dan mungkin ada terobosan yang lebih besar. Lu Chen juga mencoba yang terbaik untuk membantu sekte cabang. Kemudian, waktu untuk pergi ke sekte Tao Xuantian untuk mendaftar hampir habis, dan Lu Chen akhirnya memenuhi keinginannya untuk membantu sekte cabang. Zhuo Qing mengadakan perjamuan besar untuk mengantar semua murid. Setelah jamuan makan, semua murid tiang kedua Tiangang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk berangkat. Sangguan ingin mengemasi barang-barangnya, jadi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lu Chen. Secara kebetulan, Kuan Seng dan yang lainnya juga datang. Lu Chen, aku akan mengambil langkah dulu dan menunggumu di Xuantian Daosong. Sangguan ingin mengatakannya, apakah kamu terburu-buru? Lu Chen tersenyum dan berkata, kakak senior, aku ingin tinggal bersama Majia dan Niu Ding, dan pergi ke Xuantian Daosong bersamamu di masa depan. Kata Kuan Seng, tidak, kamu adalah pemimpin murid sekte tersebut, jadi bagaimana jika kamu tidak memimpin tim? Lu Chen langsung menolak, aku bukan pemimpinnya, saudaraku, kamulah yang memimpin. Kuan Seng dengan cepat menyangkalnya. Kamu pikir aku kelelahan, bukan? Lu Chen berkata dengan marah, menjadi pemimpin harus menangani banyak urusan, bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengaturnya? Namun, di hati semua murid sekte cabang, kamu adalah yang paling penting dan paling dikagumi oleh mereka. Hanya kamu yang memiliki gengsi untuk memimpin mereka. Kata Kuan Seng, dari segi dunia, kamu adalah yang tertinggi, dan kamu paling cocok untuk memimpin mereka. Kata Lu Chen, jangan bicara tentang alam, alam tidak ada gunanya, kamu harus sekuat kakak senior agar bisa mengagumkan. Kuan Seng berkata, saya bahkan belum 10 atau 1/10 dari kakak laki-laki saya, jadi beraninya saya memimpin mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa mereka paling berharap untuk mengikuti. Kakak laki-laki saya,
tetapi sayang sekali kakak laki-laki itu adalah tidak cukup berkualitas. Bawa mereka untuk melapor dulu, atau aku akan segera datang. Kata Lu Chen, bagaimana kalau membiarkan Fest dan Niu Ding memimpin tim, aku akan tetap di sini. Kuan Seng mengerutkan kening dan berkata, saya bertengkar dengan Antong, bagaimana saya bisa pergi saat ini? Katakan padaku, apakah kamu ingin pergi ke Suantian Daosong? Lu Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang Suantian Daosong. Tentu saja, Sekte Tao Suantian adalah sekte utama dari semua sekte cabang. Ada lebih banyak aura, sumber daya yang lebih kaya, dan orang kuat sebanyak bulu sapi. Ini adalah tempat suci bagi semua murid Suantian untuk berlatih. Kuan Sheng mengangkat matanya dan melihat ke atap, dia tidak dapat menahan kerinduannya. Berlatihlah di Sekte Dao, tingkat kultivasimu akan meningkat pesat, dan kamu dapat melangkah lebih jauh dalam Dao bela diri. Kalau begitu pergilah, dan tidak peduli apa yang sedang dilakukan Antong. Kata Lu Chen, kalau begitu aku tidak akan berada di sana, siapa yang akan berada di atas? Mungkinkah naga gendut itu di atas? Kuan Seng tertegun sejenak, lalu memandang Fei Long, tapi dia sangat pengecut, apakah kamu berani naik? Banyak. Fat Dragon melebarkan matanya dan berteriak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pengecut, oke. Bahkan jika kamu pengecut, kamu dulu pengecut, dan kamu tidak akan pengecut sekarang, dan kamu tidak akan pengecut, jadilah pengecut di masa depan. Antong, importir paralel itu, bahkan tidak bisa menang melawan Sangguan Jin, jadi aku takut padanya. Biarpun kamu berani melawan Antong, aku tidak akan berani. Aku, naga gemuk, membuat perisai yang tiada taranya. Aku memegang sepasang senjata kuasi suci. Aku memiliki keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah. Aku bisa menyerang dan bertahan. Saat aku mengangkat perisai untuk menutupi langit, aku adalah perisai yang tak terkalahkan. Bahkan 10 anak kegelapan pun tidak bisa masuk. Apalagi saya sudah menembus 3 kutub Tiangang. Gampang kan mengalahkan Antong. Pergilah ke Suantian Daosong, jangan lupakan importir paralel Antong. Aku akan mengalahkannya. Fei Long mengobrol dan membaca banyak kata. Pergilah, pimpin tim dengan baik, dan saya akan pergi ke Suantian Daosong untuk menemukanmu dalam waktu singkat. Kata Lu Chen, oke, semuanya sudah diatur oleh kakak senior. Kuan Seng berkata tanpa daya. Aku akan pergi dengan Kuan Sheng. Sangguan ingin mengatakannya. Apa yang sedang terburu-buru? Apakah kamu sedang terburu-buru? Lu Chen tersenyum, tetapi memerintahkan Kuan Seng seperti ini, kamu dan Rompi Niu Ding pergi duluan, bagaimanapun juga, memimpin tim itu penting, Sangguan Jin, dia tetap di sini. Kuan Seng, Ma Jia dan Niu Ding mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Lupakan saja, aku akan tinggal bersamamu, kata Sangguan dengan tulus. Kalau begitu, kamu melewatkan kesempatan ini untuk memasuki Dao Sek. Lu Chen tersenyum, jika kamu melewatkan tahun ini, pergilah lagi tahun depan. Jika kamu melewatkannya tahun depan, kamu akan pergi lagi tahun demi tahun. Bahkan jika kamu melewatkannya tahun demi tahun, suatu hari, kita akan pergi ke Suantian Daosong bersama. Kata Sangguan dengan acuh tak acuh. Latihan pencaksilat itu paling penting di masa muda, apalagi setahun, 1 hari pun tidak boleh disia-siakan. Lu Chen menepuk bahu Sangguan Jin dan berkata, Sekte Suantian Dao adalah tempat suci untuk berkultivasi. Jika kamu pergi lebih awal, kamu akan mendapat manfaat. Kamu adalah saudara baikku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melewatkan kesempatan ini? Maksud Anda, Sangguan bingung. Saya tidak ingin membuang waktu, jadi saya akan pergi juga, kata Lu Shen. Tetapi wilayahmu belum memenuhi standar, kamu masih tertinggal jauh, kamu tidak bisa memasuki pintu sama sekali. Sangguan Jin terkejut, dan berkata, meskipun kekuatan tempurmu tinggi, Sekte Tao hanya mengakui alam, belum tentu kekuatan tempurnya. Jangan khawatir, saya akan menemukan solusinya. Lu Chen berkata dengan tenang. Saudaraku, itu bukankah terlalu dini bagimu untuk pergi ke Daosong sekarang? Fei Long sedikit cemas, dan dengan cepat mengambil langkah ke samping untuk mengingatkan Lu Chen. Nenek moyang tidak ingin Lu Chen pergi ke Sekte Suantian Dao sebelum dia berada di alam Tiangang. 100.000 energi spiritual di sana akan membuat Lu Chen tidak mampu menahannya, akan sulit untuk mengolahnya, dan hanya akan membuang-buang waktu. Saya sudah setengah jalan menuju alam Tiangang,
saya akan menerobos dalam waktu singkat dan menjadi ahli resmi alam Tiangang. Lu Chen menjawab, ya, tapi masalahnya adalah, sekarang penghalang masuk Daozong tinggi. Ini adalah tiang kedua Tiangang, bagaimanapun juga kamu harus menerobos ke tiang kedua. Fei Long mengerutkan kening, dia tidak menerima perintah dari leluhurnya, bagaimana dia bisa membawa Lu Chen ke Sekte Tao. Akan sangat memalukan jika nenek moyang marah dan tidak mau bertemu langsung. Dia bisa kembali ke Daozong, tapi bagaimana dengan Lu Chen? Pada saat itu, Lu Chen bahkan tidak akan bisa memasuki pintu. Ku bilang, aku akan mencari solusinya, jadi jangan khawatir. Begitu Lu Chen melambaikan tangannya, dia berhenti membicarakan topik ini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi bersama Quan Sheng dan yang lainnya? Sang Guan ingin bertanya, karena aku akan pergi ke tempat lain. Ada terlalu banyak murid di sekte cabang, jadi tidak nyaman untuk pergi bersama. Lebih baik aku membawamu dan Fei Long ke sana. Lu Chen berkata begitu. Tapi, bagaimana dengan janji temumu dengan Yao Su? Fei Long bertanya, segala sesuatunya telah berubah. Tentu saja, penting untuk pergi ke Daozong. Ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan budidaya jangka panjang. Yao Su hanya bisa mengabaikannya. Lu Chen menghela nafas pelan dan berkata, aku bertarung dengan Anyu, dan Quan Sheng bertarung dengan Antong, dan kami tidak menyetujui waktu tertentu. Tuhan tahu mereka akan datang mencari kami di tahun monyet. Kami tidak akan menunggu bagi mereka untuk datang kepada kita untuk waktu yang lama, dan bertemu secara kebetulan di masa depan. Belum terlambat untuk bertarung. Keesokan harinya, Lu Chen dan Fei Long mengemasi barang-barang mereka dan pergi mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Qing bersama-sama. Zuo Qing juga tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan Lu Chen, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengirim Lu Chen pergi sendiri. Master Sekte yang agung, otoritas sekte cabang sangat besar, hanya murid yang mengirim suzerain, bagaimana suzerain bisa mengirim murid? Dan bahkan jika Zuo Qing menjadi presiden, itu sudah cukup menimbulkan sensasi di seluruh sekte. Namun, setelah mengetahui bahwa orang yang mengirimkannya adalah Lu Chen, semua orang merasa lega. Lu Chen, tentu saja dia memenuhi syarat untuk membuat pengecualian bagi sang suzerain. Tanpa sekte cabang, poin tidak ada gunanya, karena poin hanya digunakan antar sekte cabang, sekte Dao tidak menginginkan hal itu. Lu Chen mengumpulkan semua kartu skor Sang Guan Jin dan Fei Long, dan menyerahkan semuanya kepada Zuo Qing. Biarkan Zuo Qing membagikan sejumlah besar poin yang mereka peroleh kepada para murid di atas alam Yuan dan tingkat ketujuh, sehingga para murid ini memiliki lebih banyak sumber daya untuk berlatih dan mempercepat kemajuan mereka. Ada formasi teleportasi besar di sekte cabang, tapi tidak banyak, hanya 3. Ketiga formasi teleportasi ini, biasanya hanya digunakan oleh orang-orang berlevel tinggi, dan tidak akan dikirimkan kepada murid begitu saja. Salah satunya adalah berteleportasi langsung ke Suantian Daozong, yang memakan waktu paling lama untuk menempuh jarak puluhan juta. Quan Sheng dan yang lainnya pergi ke Suantian Daozong untuk melapor ke Suantian Daozong, dan mereka menginjakan kaki di formasi teleportasi ini. Cara lainnya adalah mentransfer ke titik transfer, di mana terdapat 108 lingkaran teleportasi dua arah, yang masing-masing menuju ke 108 sekte cabang. Yang terakhir adalah kota besar di luar Xixi, di mana terdapat banyak lingkaran sihir yang diteleportasi ke tempat lain, yang dapat dianggap sebagai titik transit. Lu Chen, Fei Long, dan Sang Guan Jin menginjakan kaki di formasi teleportasi besar ini, dan butuh beberapa hari untuk mencapai kota besar. Namun, Lu Chen sedang terburu-buru, jadi dia tidak berjalan-jalan keliling kota untuk bermain. Sebaliknya, dia menemukan lingkaran teleportasi di kota Grid Dan, membayar biaya transfer puluhan ribu koin kristal, dan langsung pergi ke kota Grid Dan. Di Wastelen Timur, ada 100 kota Dan, tetapi hanya satu kota besar Dan. Kota-kota alkimia itu sebenarnya adalah kota alkimia kecil, dan semuanya termasuk dalam yurisdiksi kota alkimia besar. Luas kota Grid Dan 1000 kali lebih besar dari kota Xiao Dan, dengan banyak bangunan menjulang tinggi, populasi permanen lebih dari 100 juta, dan populasi terapung lebih dari 1 miliar. Kota pil besar adalah pusat alkimia, pusat pil, dan pusat bahan obat di seluruh tanah air timur. Semua jenius alkimia berkumpul di sini. Pil berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan di sini, dan banyak sekte datang ke sini untuk membeli pil bermutu tinggi. Elixir, Grid Dan City adalah salah satu tempat paling makmur di seluruh Wastelen Timur.
Lu Chen memasuki kota Grid dan setelah berjalan-jalan sebentar, itu membuka mata. Ada lebih banyak Raja Alkimia tingkat tinggi daripada anjing, dan Raja Alkimia tingkat 9 ada di mana-mana. Jubah hijau dan pola putih adalah patung alkimia, dan ada banyak patung alkimia tingkat rendah. Aku berkata, saudaraku, kota alkimia besar adalah tempat suci untuk alkimia, dan ada Raja Alkimia berjubah merah di mana-mana, dan jika kamu menangkapnya, kamu akan menjadi Raja Alkimia peringkat 9. Melihatnya membuatku panik. Petik 2. Fei Long melihat sekeliling dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Ini bukan tentang pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, kenapa kamu panik? Kata Lu Shen, dan Siu itu mulia, dan kota pil besar juga berwibawa. Tempat ini penuh dengan alkimia tingkat tinggi. Orang biasa tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Fei Long melirik ke arah Sangguan Jin, dan berkata, aku, Fei Long, memiliki kepribadian yang lembut dan temperamen yang patuh, jadi saya tidak akan menyinggung siapapun. Tapi Jian Xiu memiliki temperamen yang lugas. Jika dia berkonflik dengan Raja Alkimia peringkat 9 ini, itu akan merepotkan. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan berkonflik dengan Dan Xiu. Petik 2. Sangguan Jin berkata dengan dingin. Bagaimana dengan kakak senior? Fei Long bertanya dengan lemah. Aku, emosiku lebih baik. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Saudaraku, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Di antara kami bertiga, bahkan jika kamu memiliki temperamen yang paling buruk, jika seseorang menyinggung perasaanmu, kamu pasti akan membalas dendam pada mereka. Fei Long berkata dengan cemas. Apakah emosiku begitu buruk? Lu Chen bertanya dengan aneh. Tentu saja, Fei Long menepuk dadanya untuk meyakinkan. Sangat remeh. Sangguan ingin menebusnya. Jika seseorang membuat masalah, aku tidak bisa menahannya, bukan. Aku tidak bisa hanya menonton diintimidasi. Bukan, Lu Chen akhirnya menunjukkan kakinya. Saudaraku, tidak bisakah kamu menanggungnya ketika kamu berada di wilayah orang lain? Fat Dragon berkata dengan wajah sedih, kota pil besar ini memonopoli pil, dan otoritasnya begitu besar hingga hampir melampaui sekte kita. Tidak ada sekte yang mau menyinggung kota pil besar, jika tidak ada cara untuk membeli pil tersebut. Aku tahu, tapi ada apa denganku? Dan Xiu belum memprovokasiku sekarang, kan? Saat Lu Chen sedang berbicara, dia tidak memperhatikan jalan. Dia baru saja berbelok di tikungan ketika dia bertabrakan dengan seseorang. Itu adalah seorang pria muda, mengenakan jubah alkimia merah dengan 7 garis emas bersinar, dia adalah Raja Alkimia hebat peringkat ke-7. Hei, kakak senior benar-benar merekrut tubuh hitam. Fat Long menepuk keningnya, ekspresinya berubah, saudaraku, harap tenang. Tenang? Kapan aku tidak tenang? Aku selalu tenang. Lu Chen terkekeh, berpikir bahwa Fei Long benar-benar gugup, dan secara tidak sengaja menabrak seseorang saat berjalan, tapi itu masalah besar, bukankah semuanya akan berakhir setelah permintaan maaf? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tentu saja, untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang tenang, bukan bertubuh hitam, dan memiliki temperamen yang baik, Lu Chen merapikan jubahnya, menundukkan tangannya kepada pihak lain dengan sungguh-sungguh, dan berkata, sayangku, aku secara tidak sengaja menabraknya di saat berikutnya. Kamu, aku minta maaf padamu di sini. Apakah kamu sudah selesai meminta maaf? Tanpa diduga, nada suara Raja Alkimia muda itu dingin, lubang hidungnya terangkat, dan dia memiliki ekspresi arogansi. Semakin dia melihatnya, semakin dia ingin dipukuli. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Lu Chen mengerutkan kening, menekan ketidakbahagiaannya, tetapi tetap mempertahankan ekspresi aslinya. Sejujurnya, tabrakan keduanya bukan tanggung jawab Lu Chen saja. Raja Alkimia muda juga bertanggung jawab. Oke. Lu Chen tidak melihat ke jalan, jadi pemuda itu hanya melihat ke jalan. Selama ada satu orang yang mengawasi jalan, mereka tidak akan saling berhadapan, setidaknya satu orang akan segera menghindar. Lu Chen berinisiatif untuk meminta maaf, sangat murah hati. Jika pihak lain tidak menghargainya, maka tidak ada yang perlu dikatakan, tidak heran Lu Chen kesal. Apakah kamu tahu konsekuensi bertabrakan dengan Grid dan King di Grid dan City? Raja Alkimia muda meletakkan tangannya di belakang punggungnya, seringai di sudut mulutnya, dan dia terus menanyakan pertanyaan itu tanpa henti, tampak seperti dia sedang terburu-buru dan mencari kesenangan. Tidak tahu, Lu Chen bersabar, tapi dia masih menahannya, mempertahankan senyum kaku.
Jika dia tidak ingin memberi contoh pada Fei Long dan Sangguan Jin, dia akan menamparnya begitu keras hingga Raja Alkimia Muda tidak dapat menemukannya. Kamu bahkan tidak memiliki jubah alkimia, kamu tidak bisa menjadi seorang alkemis pada pandangan pertama, dan kamu tidak memahami aturan alkimia. Alkemis muda itu melirik ke arah Lu Chen dari sudut matanya, dan berkata dengan bangga, kalau begitu aku akan memberitahumu, jika kamu seorang alkemis dan pangkatmu tidak sebaik milikku, kamu harus berlutut dan bersujud. Suasana hatiku sedang bagus, jadi mungkin aku akan melepaskanmu. Satu kuda, kamu bukan Dan Xiu, jadi kejahatannya akan semakin parah. Kamu harus beribadah 3 kali dan bersujud 9 kali, menebus kesalahan dan meminta maaf, dan menjadi budakku selama beberapa hari sebelum kamu dapat menghilangkan bencana. Petik 2. Jika tidak, aku akan memanggil penjaga di kota, dan kamu selesai. Melihat Raja Alkimia Muda bersikap tidak masuk akal dan menindas, Lu Chen sangat marah. Sebelum Lu Chen marah, Sangguan Jin melakukannya terlebih dahulu, dan bahkan menghunus pedangnya, saudara Lu, orang ini penuh kebencian, aku akan melakukannya bunuh dia. Kamu berani membunuh orang di kota Great Dan, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kota Great Dan. Ekspresi Raja Alkimia Muda berubah, masih ada orang yang berani menggunakan kekerasan di kota Great dan kota Alkimia, ini benar-benar kematian. Penggunaan kekuatan dilarang di kota Great dan siapapun yang melanggarnya akan ditembak atau dibunuh. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pemuda tertegun yang bahkan tidak memahami aturan ini, dan berani menggunakan pedangnya untuk melawannya, Raja dan Agung. Sungguh sial, lebih penting lagi, dia hanyalah tiang kedua Tiangang, dan kekuatan tempurnya tidak terlalu bagus. Ini adalah masalah umum di Dan Xiu. Tapi Sangguan adalah tiang ketiga Tiangang, satu tiang lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, aura Sangguan Jin sangat ganas, dan sekilas dia tampak seperti pejuang yang kuat. Dia pasti tidak akan mampu menahan pedang dari orang lain. Apakah kami bisa keluar dari Great Dan City atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu. Begitu wajah Sangguan Jin menjadi dingin, dia mengangkat pedangnya, dan auranya terkunci pada Raja Alkimia Muda. Oke, bunuh aku, kalian semua harus mati. Raja Alkimia Muda itu juga seorang pria yang kejam, dia mengandalkan identitasnya sebagai Raja Alkimia. Dia lebih unggul dari yang lain, dia menolak untuk menundukkan kepalanya, dia mengertakkan gigi, mulutnya keras, dan dia membawanya. Jangan memenggal kepalanya, jika kamu memenggalnya, akan terjadi banyak kebisingan, dan penjaga akan datang. Lu Chen menekan bahu Sangguan Jin untuk mencegahnya mengayunkan pedangnya ke bawah, lalu berkata kepada Raja Alkimia Muda, awalnya, ini hanya masalah besar, tapi ini akan menjadi masalah besar. Tidak perlu menghadapi hidup dan mati. Saya kira begitu, ketika sejauh ini, bagaimana kalau masing-masing menempuh jalannya sendiri dan kembali ke rumahnya sendiri. Tidak begitu baik, Alkimia Muda itu mendengus dingin, dan berkata dengan keras, bagaimana saya bisa dipermalukan seperti Raja Alkimia yang hebat ini. Anda hanya punya 2 pilihan, memenggal kepala saya dan dikuburkan bersama saya, atau dengan patuh menuruti permintaan saya, dan sebagai gantinya kembali ke jalan keluar. Saya akan memilih yang ketiga. Lu Chen tersenyum. Tidak ada pilihan ketiga. Raja Alkimia Muda berkata dengan tegas. Beberapa. 350. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sia-sia, lampu merah menyala, cahaya keemasan bersinar terang, dan jubah merah muncul di tubuh Lu Chen. Jubah merah dengan 9 pola emas, jubah Raja Alkimia peringkat 9. Saudaraku, Fei Long terkejut sejenak, lalu memikirkan sesuatu, mau tidak mau menamparkan kepalanya, dia terlalu khawatir, dia melupakannya. Kakak laki-laki senior awalnya adalah Raja Alkimia hebat peringkat 9, jadi dia bisa berjalan menyamping di kota Alkimia besar, dan dia tidak khawatir akan menyinggung siapapun sama sekali, dan dia khawatir akan menyinggung kakak laki-laki senior. Haha, kakak laki-laki telah mencerahkan jubahnya, kamu dikutuk. Fat Long menyapu keterpurukannya, dan segera gemetar, menunjuk ke arah Raja Alkimia Muda, dan mulai memarahinya. Lu Chen, kamu, Sangguan Jin yang selama ini selalu menyendiri, dikejutkan oleh Lu Chen saat itu. Mengapa Lu Chen menjadi Raja Alkimia peringkat 9? Mengetahui bahwa Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia, dia sangat ahli dalam alkimia, tetapi dia tidak tahu bahwa status Lu Chen dalam alkimia begitu tinggi. Lu Chen memiliki jubah alkimia peringkat 9,
mengapa tidak pernah menyebutkannya, dan tidak pernah memakainya? Ah, sungguh, terlalu rendah hati. Sangat rendah hati. Siapapun itu, sesekali akan mengenakan jubah alkimia untuk memamerkan status alkimia mereka. Jika itu adalah Fat Dragon, dia mungkin bahkan akan tidur dengan jubah Pilking. Raja Alkimia Agung peringkat 9. Saat itu, wajah Raja Alkimia muda membiru, keringat seperti air terjun, tubuhnya gemetar dan gemetar. Tidak ada jubah alkimia palsu, dan jika Anda dapat menyalakan 9 pola alkimia pada jubah tersebut, Anda pasti akan memiliki kekuatan Raja Alkimia peringkat 9. Dia hanya berada di peringkat ke-7, dan meskipun dia hanya 2 peringkat di belakang Lu Chen, statusnya jauh lebih buruk. Dan Xiu sangat mementingkan status alkimia Dao. 1 peringkat dan 1 surga, statusnya sangat berbeda. Jika dia tidak gemetar, dia akan menjadi hantu. Dia bingung, kenapa kamu tidak memakai jubah alkimia jika kamu bercanda? Anda tidak memakainya sampai saya menyinggung perasaan Anda, bukankah Anda selingkuh? Jika saya tahu Anda adalah Raja Alkimia peringkat 9, saya pasti sudah lama meminta maaf kepada Anda, beraninya saya mengganggu Anda. Sungguh, hari ini hari apa? Sepertinya saya sudah melihat almanak sebelum keluar. Mungkinkah itu almanak yang sudah habis masa berlakunya? Zhao Bujing, bersujudlah kepada Raja Alkimia Agung peringkat 9, dan mengaku bersalah kepada Raja Alkimia Agung. Pilking muda tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berlutut dan bersujud. Awalnya, ketika seorang alkemis tingkat rendah melihat seorang alkemis tingkat tinggi, dia tidak perlu berlutut dan bersujud, lakukan saja ritual alkimia. Tapi, dia bersalah dan panik. Berlutut dan bersujud ini adalah permintaan tidak masuk akal yang dibuat olehnya, dan sekarang gilirannya, beraninya dia tidak menurutinya. Cukup mudah bagi Raja Alkimia peringkat 9 untuk menanganinya. Terlepas dari penjaga di kota atau pejabat tinggi kota dan, mereka selalu menjadi dansiu dengan pangkat tinggi di geng. Orang ini, memiliki selera humor. Fei Long memandang Zhao Bujing yang berperilaku sangat baik, dia tidak bisa menahan nafas, sepertinya tidak ada cara untuk menangani orang ini. Pihak lain bahkan berlutut dan bersujud, Sang Guanjin memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan menarik niat membunuhnya. Di masa depan, jika kamu terus menindas yang lemah, aku akan menghapusmu, dan kemudian melapor ke Istana Alkimia untuk mencabut jubah alkimiamu. Lu Chen menatap Zhao Bujing dan berkata dengan dingin. Ya. Zhao, Bikujix.biz, menanggapi dengan tidak hormat. Di mana Istana Danzun? Lu Chen bertanya. Di pusat kota Grid dan, belok kiri dari sini dan akan ada jalan, dan Anda akan melihatnya sepanjang jalan. Kata Zhao Bujing. Keluar, kata Lu Chen. Zhao Bujing segera bangkit, membungkuk, lalu lari seperti pelarian. Oh, jubah alkimia peringkat 9, garpu sapi. Ini artefak yang harus dimiliki untuk mendominasi dan menamparkan wajah. Fei Long membungkuk, dan sambil menghela nafas, membelai jubah alkimia Lu Chen, merasa mabuk seperti membelai paha wanita cantik. Saudaraku, aku punya permintaan kecil, bisakah kamu meminjamkanku jubah alkimia untuk beberapa hari? Petik 2. Oh, sungguh, bagus sekali. Aku sangat tersentuh. Naga gemuk meraung, mengepalkan tinjunya, dan sangat bersemangat hingga dia menangis. Hanya senior yang baik di dunia ini, dan anak dengan senior seperti harta karun. Jika kamu ingin mencapai kebahagiaan lebih awal, pakai saja. Ah, apakah Pilking Robe beracun? Tidak beracun. Lalu bagaimana aku bisa mati? Karena kamu bukan seorang kultivator alkimia, dan kamu tidak memiliki pencapaian alkimia seperti Raja Alkimia, jadi kamu tidak dapat menerangi pola Raja Alkimia. Sekilas orang lain akan tahu bahwa kamu palsu. Lu Chen melihat ke arah Fei Long, dan berkata sambil setengah tersenyum, dikatakan bahwa Danzong akan menembak dan membunuh siapapun yang berpura-pura menjadi dansiu. Ketakutan, wajah Fei Long menjadi pucat. Jubah alkimiaku, apakah kamu masih ingin memakainya? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak akan memakainya. Itu pakaianmu, terlalu kecil, aku terlalu gemuk untuk memakainya. Wajah Fei Long berubah dari putih menjadi hitam, dan dia menggelengkan kepalanya secepat mainan, hampir menghilangkan beberapa pon lemak di wajahnya. Tanpa diduga, kamu ternyata adalah Raja Alkimia hebat peringkat 9, budidaya ganda alkimia dan seni bela diri, yang jarang terjadi di dunia. Sang Guan tidak bisa menahan nafas, dia tahu bahwa Dansiu fokus pada alkimia,
dan sulit untuk memperhitungkan seni bela diri, dan kekuatan tempurnya sangat buruk. Tapi Lu Chen bukan hanya Raja Alkimia hebat peringkat 9, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, benar-benar menjungkirbalikkan pandangan Sang Guan Jin tentang alkimia. Ayo pergi ke Istana Alkimia. Lu Chen pergi, Fei Long dan Sang Guan Jin segera mengikuti. Saudaraku, untuk apa kamu pergi ke Istana Danzun? Danzun lebih tinggi darimu, jadi kamu tidak bisa berpura-pura menjadi agresif di sana. Kata Fei Long, bisakah kamu menjadi normal? Jangan berpikir untuk berpura-pura menjadi agresif sepanjang hari, oke? Cepat atau lambat, kamu akan terpaksa mati. Lu Chen melihat ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah, pergi ke Istana Alkimia dan mendaftar untuk ujian alkimia, jika tidak, untuk apa aku datang ke kota Great Dan? Benar, Lu Chen datang ke Great Pill City hanya untuk mengikuti tes Danzun dan mengganti jubahnya. Jubah alkimia tidak memiliki pengaruh yang cukup di luar dunia. Jubah alkimia diperlukan agar mematikan. Selain itu, urat Yanlong membersihkan keinginan Firefox Xuanshan yang melekat pada api rubah, dan telah memurnikan api rubah. Api rubah tanpa kemauan dilepaskan oleh pembuluh darah Yanlong, dan kemudian diberikan kemauan oleh Lu Chen, menjadi api binatang Lu Chen. Sekarang, api rubah telah menyatu ke dalam tubuh Lu Chen, mengalir di dalam darah dan tersisa di meridian. Selama Lu Chen berpikir, api rubah akan menuruti keinginan Lu Chen, keluar dari tubuh, dan digunakan oleh Lu Chen. Salah satu alasan mengapa Danzun lebih kuat dari Dan King adalah karena api binatang itu. Lu Chen sudah memiliki api binatang, jadi dia secara alami mendapatkan jubah alkimia terlebih dahulu. Dan, Danzun, kakak benar-benar terlalu kuat. Fei Long membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Di dunia, Raja Alkimia jarang ditemukan, dan patung alkimia jarang ditemukan, tetapi patung alkimia lebih banyak daripada Raja Alkimia. Banyak sekte di luar dunia juga memiliki departemen alkimia, dan umumnya hanya Raja Alkimia yang bertanggung jawab, jadi di mana ada penguasa alkimia. Yang mulia alkimia tingkat tinggi hanya ditemukan di beberapa sekte besar, dan sekte biasa tidak dapat mengundang mereka. Jika Lu Chen menjadi yang mulia alkimia, statusnya akan berbeda. Bahkan jika alamnya tidak cukup dan ambang batasnya tidak cukup, Xuantian Daozong akan membuat pengecualian dan membukakan pintu untuk Lu Chen.